the black triangle. Dia prosekutornya, dia victimnya, dia hero-nya. Itu kesalahan dia. We are the unknown. We're just a regular people. We will talk about hot topics, social economy, politics, history. If you think this is valuable to you and your friend, it would be great to make more. Everybody has the story to tell. Yeah. Now we talk about Russian-Ukrainian war. I can use Indonesian now, okay? Nah, persoalannya banyak orang mengatakan Rusia menang. Wow, hebat Rusia, hebat Ukraina, payah, ya kan? Dan sebagainya. Ada beberapa kesalahan. Nah, ini saya ingin share buat kalian. Ya, salah satunya yang terjadi adalah motif. Apa motifnya? Putin mau menyerang Ukraina. Apa yang udah dia katakan, apa yang udah didengung-dengungkan pendukungnya itu semua tahu lah, ya kan? Udah di broadcast di mana-mana. Tapi apa motif aslinya sebenarnya? Kalau saya summary, ya, saya kasih ininya adalah satu, revenge, balas dendam. Jadi persoalannya kembali lagi kepada Putin. Kalau ini basic psychology human 101. Kalau kamu hanya ingin membalas dendam, ya, apa yang kamu lakukan itu tidak akan menunjukkan sesuatu yang baik. Akan terjadi huru hara di mana-mana. Kehancurannya adalah kembali lagi kepada Putin. Itu satu kesalahan dia. Kedua, dia menggunakan, dibilang the black triangle. Dia prosekutornya, dia victimnya, dia hero-nya. Itu kesalahan dia. Banyak orang mengatakan, oh kok bisa begitu? Makanya dengarkan apa yang dia katakan. Dia merasa dirinya terjepit, dia ingin mempersatukan Rusia, ya kan? Dia merasa dia jadi victim. Kalau aku digencet di mana-mana, padahal negaranya itu dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, tapi dia selalu mengatakan, aku diinjak-injak, aku ingin menyatukan Eropa. Semuanya bicaranya baik dia. Itu kesalahan dia, tetapi motif dia adalah balas dendam. Itu kesalahan dia. Balas dendam terhadap apa? Karena dia merasa dia opres, dia dihina. Padahal kekayaan dia itu, presiden mana yang punya kekayaan seperti dia? Soeharto, Marcos, negara-negara yang kaya seperti Saddam, Libya, dulu Muammar Gaddafi, kekayaan dia itu, Idi Amin, dia orang kaya. Dia nggak perlu jadi presiden, dia jadi orang kaya. Tapi dia ingin jadi presiden, jadi bilioner, itu kesalahan dia. Dia seperti ingin menjadi raja atau ratu Inggris, tapi dia tidak punya bloodline. Untuk jadi ratu, raja, sultan itu ada bloodline. Dia nggak punya. Oleh karena itu dia merasa, aku dihina. Itu yang saya katakan, psikologinya. Kalau kamu predikatednya seorang miskin, sampai kamu punya kekayaan sebesar apapun, kamu tidak akan merasa cukup. Karena pikiran kamu akan anak yang miskin. Dari dulu miskin. Sampai punya kekayaan apapun, tetap miskin. Oleh karena itu, yang dipakai adalah hukum positif. Nah, saya akan bicarakan mengenai hukum positif. Hukum positif itu apa? Hukum positif adalah hukum yang berdasarkan positif, bukan yang negatif. Banyak orang terjun dalam bidang apapun, kalau predikatednya, ya kan, keinginannya diri hatinya hanya untuk membalas dendam, itu tidak akan menjadi baik. Tapi kalau keinginan hatinya tulus, itu akan terlihat dari buah-buahnya. Ini bukan preaching, this is psychology, human psychology 101 for thousand years. I'm sorry, pakai bahasa Indonesia, ribuan tahun.
Orang sudah melihat semua negara, bangsa, kerajaan saling mencaplok. Yang ini dendam, yang ini dendam, yang ini dendam. Muncullah yang dibilangnya The Mongol dalam abad ke-12. Menghancurkan semua negara-negara di Asia Tenggara, di Asia Tengah. Sampai tidak ada satupun darah orang asli di Asia Tengah yang tidak terkontaminasi atau tidak sampai terhapus. Terus dia mau Makanya kalau kamu bilang orang Mongol, 1 dari 10 orang di Asia, Eropa itu adalah keturunan Mongol. Nah terus dengan hubungannya dengan Ukraina tadi gimana sih Putin ini? Nah, kedua yang jadi masalah dengan Putin, mengingatkan kita kepada orang yang memiliki ambisi yang dia tidak mengetahui bahwa dirinya itu adalah monster. Setiap diri kita ada monsternya. Nah, monster itu bisa dipakai. Satu hal yang saya suka dari perang, bukan suka, mengamati dari perang, bahwa akhirnya Putin itu terperangkap. Dia kena Operation False Flag. Apa itu Operation False? Operation False Flag. Ayo, kita Yang- bicara tentang intelligence. Yang dialami oleh Putin ini. Iya, Operation False Flag adalah sejak Perang Dunia Kedua, kekalahan Jerman, Belanda, Jepang, Itali, the Poros, dan dibilangnya the Axis Powers. 3 negara ini yang ingin mendirikan kerajaan Allah di bumi. Saya katakan kerajaan Allah. Kalau kalian baca sejarah mereka, tujuan mereka itu sama, ingin menjadikan yang dibilangnya theocratic way of govern, pemerintah secara teokratis, atau dalam Marxisme itu dikatakan totalitarian. Kalau dalam conservative way itu dikatakan kerajaan. Dia ingin membangun kerajaan. Yaitu Jerman ingin membangun kerajaan Allah seperti Itali. Kalau Jepang ingin membangun kerajaan the son of the rising sun, yaitu Hirohito. Hirohito adalah dia mengklaim dirinya sebagai seorang yang titisan dewa matahari. Sedangkan Itali dan Jerman, banyak orang nggak mengerti kenapa mereka terus ingin menguasai dunia, karena mereka selalu membanggakan kehebatan Vatikan, the Roman Catholic. Mereka ingin mendirikan kerajaan Roman Katolik, dan mereka adalah pemimpinnya. Itu tujuan mereka yang tidak pernah dibicarakan di mana-mana. Nah, setelah Perang Dunia Kedua dikalahkan oleh anak nggak jelas namanya Amerika. Peasant, dressed like this, drunk, drinking whiskey, smoke cigarette. Bukan sailor, bukan pengarung lautan, bukan keturunan Mongol. Mereka inilah yang menang perang dunia. Nah, setelah itu Rusia pun menang, sehingga dia tidak seperti negara-negara di barat Amerika memberikan kebebasan kepada negara-negara, bahkan koloni-koloninya untuk memerdekakan dirinya. Cuma ada masalahnya dengan Inggris. Tapi monarki Inggris tidak bisa dihancurkan begitu saja, karena dia ini sudah membangun satu struktur di dunia ini, yaitu dia bisa menguasai dunia. Berarti kalau dia menguasai dunia, dia memiliki satu fondasi yang masih berjalan. Sehingga waktu Ratu Elizabeth menjadi the queen, tidak ada yang sekarang dikatakan feminis zaman sekarang ini, we want right, gak ada. Padahal ratunya Inggris, the one that control the whole world back then, it's England, British, Inggris Raya. Bahkan uangnya uang dia. Oleh karena itu, sejak USSR hancur, dipilihlah penerus yang terbaru, namanya Putin. Putin itu berkuasa di Rusia itu sudah lama. Dia menswastanisasikan
Tahu artinya swasta? Sampai semua militer, segala kehidupan di Rusia itu diswastakan. Itulah menjadikan dibilangnya Federasi of Rusia. Dikonstruksikan demikian. Kalau kamu pergi ke Rusia, itu semuanya private company. Dia bukan seperti di China, different. Bukan dia. Dia ada CEO-nya, yaitu dia. CEO. Makanya dari dulu, saya sudah katakan kepada orang-orang, untuk menghadapi Rusia, itu lebih mudah daripada menghadapi negara-negara yang merdeka lainnya. Kenapa? Karena kita hanya berhubungan dengan CEO-nya, atau direkturnya, atau komisarisnya saja. Oleh karena itu kamu lihat, semua orang yang membela Rusia itu seperti bagian dari perusahaan-perusahaan dia, bukan independent people yang cinta dengan negerinya, bukan. Mereka semua orang-orang yang bekerja buat dia. Itu bedanya dengan Indonesia. Indonesia itu ada orang yang hidup menjadi bangsa Indonesia, ada yang hidup dibayar untuk jadi bangsa Indonesia, ada yang hidup mencari uang dari Indonesia, hidup dari subsidi, mau yang paling kaya sampai yang paling miskin. Kalau di Rusia itu, ini kesimpulan saya, semua orang bekerja buat dia. Berkorporasinya itu? Iya, di dalam korporasi. Kita punya list semuanya. Bahkan sampai sekarang ini, perang dengan Ukraina itu adalah private company. Maksudnya gimana private company? Private company. Yang dibilangnya mercenary. Atau the dog of war. Orang-orang yang dibayar untuk berperang. Oh. Mereka itu hanya perusahaan seperti kalau di Amerika namanya Blackwater. Tapi Blackwater itu biasanya hanya untuk security service, bukan untuk perang. Mereka hanya untuk kliennya siapa misalnya. Kliennya si jenderal ini, mereka hanya jaga jenderal ini. Atau kliennya ini CEO dari Pertamina, ya udah dia jaga CEO Pertamina. Tapi kalau di Rusia, itu ada beberapa orang-orang, perusahaan-perusahaan yang memang menjalankan angkatan laut, angkatan darat, angkatan perang, angkatan udara. Itu mereka. Bagi orang-orang yang awam tidak mengerti Rusia itu kayak gimana. Tapi buat kita, Rusia itu corporation yang dibangun setelah kejatuhan tahun 91. USSR no longer. Tahun 90-an itu sudah selesai. Muncullah dia. Nah, Putin itu sudah memimpin puluhan tahun. Kayak Pak Harto, kayak Marcos, Saddam Hussein. Bedanya, mereka menjalankan itu bukan seperti kerajaan, yang menjalankan seperti korporasi. It's all about business. It's all about business. You don't want to do business with me, I'll kill you. You want to do business with me, I'll give you the money. Nah, sementara si Ukraina kan mau bergabung dengan NATO kan, dia alasannya gitu, alasannya dia karena dia bergabung dengan NATO maka dia diserang begitu. Lalu kenapa Ukraina itu diserang duluan? Kenapa? Diserang oleh Rusia. Karena mau bergabung dengan NATO gitu? Bukan. Karena dia dijalankan oleh korporasi, dia harus melakukan korporasi punya tujuan. Yaitu korporasi itu memiliki perusahaan-perusahaan kecil yang mencetak senjata-senjata. Sedangkan mereka memiliki stockpile yang tidak kepakai. Jadi di seluruh dunia itu bisnis narkoba, ya kan, bisnis penjualan manusia, perbudakan, bisnis senjata itu sampai sekarang masih ada di dunia ini. Itu bisnis yang billion dollar. Itu harus terus dilakukan. Karena 3% atau 1% ini harus terus disuplai. Oh, dia ngabisin stok ya? Ngabisin stok. Makanya tank-tanknya tua-tua semua yang keluar itu. Pesawat-pesawatnya tua-tua semua yang keluar kan? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa mereka itu mau menyerang negara-negara kecil, karena mereka itu, karena dia korporasi, pasti ada yang dibilangnya pemegang saham dong.
salah satu pemegang sahamnya orang-orang di Eropa, termasuk Inggris, Belanda, Jerman. Orang Amerika pun memiliki saham di sana. Bukan saham yang perusahaan-perusahaan swasta Amerika yang ke sana, bukan. Negara Rusia itu ada pemegang sahamnya, termasuk Cina. Itu mereka ingin menjual. Ayo, likuidasi ini. Dan dia itulah orang yang tepat. Oleh karena itu perangnya itu dikatakan, oh akan 1 minggu selesai. Bukan. Ingin panjang. Kenapa? Dengan adanya itu terjadi apa? Kalau dalam ekonomi, kenaikan minyak. Bahan bakar yang terpenting di dunia sekarang ini, in the last 100 year, adalah minyak. Kalau minyak itu dulunya $20, sekarang jadi $118, $120. Itu semua happy. Everybody happy. Betul kan? Coba lihat. Kekayaan yang diakumulasi dan kekayaan yang di-spend untuk perang, itu nggak sebanding dengan keuntungannya. Itulah yang dibilang bisnis. Di dunia ini bisnisnya itu udah main negara antar negara. Bukan lagi permainan kecil-kecil seperti dulu. Ini negara antar negara. Bukannya kita bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan. This is what we live in. Kita hidup di dunia yang seperti ini. Supaya kita tidak terlalu naif. Jadi kita bisa tahu siapa yang bekerja untuk perusahaan ini, siapa yang dibayar, siapa yang menikmati, ya kan? Siapa yang dirugikan, dan siapa yang duduk tenang tidak menikmati apa-apa. Jadi pengetahuan itu kalau secara positif, hukum positif, pengetahuan itu tergantung kita mau tahu apa tidak mau tahu. Tapi dalam hal perang Ukraina Rusia itu siapa yang babak belur saat di kondisi ini? Tidak ada yang babak belur. Semakin lama semakin baik. Itu kejadian itu sudah pernah dicoba. Yaitu perang Afghanistan dari 2003 sampai 2022, 2021. Afghanistan. Ya, Afghanistan, Irak, perang Irak, the war on terrorists, itu udah dipakai sama Amerika. Jadi setiap 10 tahun itu ada yang dibilangnya penimbunan. Oleh karena itu kamu lihat, kalau di Amerika itu ada yang dibilang sistem apa? Kejahatan di mana-mana. Belilah senjata. Betul? Di Yemen, one person, one man own more than 10 senjata. Di Amerika, itu senjata itu lebih banyak dari jumlah penduduknya. Itu bisnis. Sama seperti obat penyakit, sakit kepala.